Baginda, reinkarnasi Dewi Biau di dunia fana telah mencapai 500 tahun. Dan konflik antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Perang besar sudah dekat. Siapapun yang mendapatkan Biau akan memperoleh 3 alam. Dan alam iblis telah lama mengirim Raja Iblis kelima. Kita... Taujang. Baginda, Pangeran ke-9... Aduh, apa maksudnya? Baginda, selamatkan aku. Pangeran ke-9 telah menjadi gila. Biau, jangan lari. Biau. Betapa memalukan. Biau. Biau, aku menangkapmu. Keterlaluan. Pangeran ke-9 telah mengacaukan istana surgawi. Kejahatannya tidak terampuni. Hukum dia untuk dicabut status dewanya. Tulang dewa diekstraksi dan direinkarnasi. Bukankah aku dilempar ke reinkarnasi? Mengapa mereka melemparkanku ke patung dewa gunung? Ayah, kau sangat kejam. Kau mencabut tulang dewaku dan semua kekuatanku. Ayah, ibu, aku tidak bersalah. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Baik-baik, tenang. Aku tahu kau dizalimi. Kau tahu aku dizalimi. Dan kau masih menggangguku? Aku adalah anakmu sendiri. Kau melemparkanku ke dunia fana. Di masa depan, saat kau turun tahta, siapa yang akan mewarisi tahtamu? Jika kau ingin mewarisi tahtaku, kau perlu prestasi. Mengirimmu ke dunia fana kali ini adalah untuk meningkatkan reputasimu. Apa? Benarkah? Apa? Benarkah? Bagaimana caranya? Aku tidak mau. Selama 500 tahun, kerajaan iblis telah menyerang 3 alam. Perang besar antara dewa dan iblis akan segera terjadi. Dan Biau adalah tokoh kunci dalam perang ini. Jika kau dapat membawanya kembali ke surga, kau akan menjadi pahlawan alam dewa. Tahtaku secara alami akan menjadi miliknya. Hehe, ayah. Cukup. Jangan bilang aku tidak memberimu perlakuan khusus. Hari ini kuberikan padamu lonceng pemanggil dewa. Dengan ini, Ghost Rawat berbanner dari Spinot, memanggil bumi dan ia akan merespons. Bahkan jika tulang dewamu dicabut, kau masih dapat kapan saja memanggil teman dan keluarga dari surga untuk membantumu bertempur. Raja Iblis kelima telah menginjakkan kaki di dunia fana untuk mencegah Biau diambil. Demi kedamaian 3 alam, aku ingin kau mengalahkannya. Lonceng pemanggil dewa. Aura iblis. Hei, mengapa ada 2 kuil di sini? Ini... Biau. Aku telah berada di dunia fana, merencanakan selama 500 tahun. Aku meramalkan kau akan berinkarnasi ke keluarga Yun. Dalam hidup ini, aku harus mendapatkanmu. Taoist Zhang berkata, hari ini adalah batas akhir kakek. Jika kita tidak dapat menghidupkan kembali kakek, kakek akan mati. Kuil yang disebutkan Taoist Zhang seharusnya ada di sini. Sekarang kita hanya dapat mencari bantuan dari para dewa untuk menyelamatkan kakek. Tapi 2 kuil ini, yang mana itu? Apakah kau perlu berpikir? Tentu saja datang padaku. Lihat, kuil dewa gunung ini jelek. Endeman tidak kena persembahan dupa. Ayo kita pergi ke kuil Wuyun. Pergi. Sial, omong kosong. Aku yang paling mampu. Bukankah itu hanya dupa? Lonceng panggilan dewa. Sebarkan kacang untuk membuat prajurit. Kemarilah. Hei, kemarilah ke sini. Berkatilah aku, tolong. Kamu harus memberkatiku. Tidak. Kakek, Kutukan hidup mati jalan setan, menangkap jiwanya. Kamulah yang membuat kakek Yun Shuang seperti ini. Kakek, apa yang kau katakan? Yun Shuang dialah... Omong kosong. Ayahku jelas-jelas dipukul oleh sesuatu yang kotor. Sampah, beraninya kau memfitnah Tuan Abadi. Penjaga. Tidak apa-apa. Tidak ada yang akan percaya padamu. Tampaknya kamu juga datang untuk Biau, ya? Apakah kamu si bodoh itu? Orang pangeran ke-9? Haha, sayangnya kamu terlambat. Dia adalah wanitaku sekarang. Tak lama lagi dia akan menangis, bersujud di hadapanku, memohon padaku untuk menyelamatkan kakeknya. Hahaha. Kakek. Ya. apa yang terjadi? Kakek. Tuan Abadi Wuyun, aku mohon kepadamu untuk berbelas kasihan, selamatkan kakekku. Aku bersujud untukmu.
Hei Yun Shuang, mengapa kau memohon padanya? Dialah yang membuat kakekmu seperti ini. Beraninya kamu orang nekat. Lagi dan lagi, memfitnah Tuan Abadi Wuyun. Apakah kau ingin mati? Aku... Diam! Siapa di seluruh kota Jiang yang tidak tahu bahwa kalian Tuan Abadi Wuyun sangat mendalam, dia penuh belas kasihan, dan seorang master tercerahkan sejati. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Tidak, kamu... Master tahu, kamu salah paham pada Tuan Abadi. Masalah dengan kakekku, bukan kesalahan Tuan Abadi ini. Tolong diam, jangan lagi menghentikannya dari menyelamatkan kakekku. Kukatakan tidak ada yang akan percaya padamu. Ketika aku menyembuhkan tubuh orang tua ini, aku akan membuat Biao menikahiku dan mengundangmu untuk menonton upacaranya. Kamu benda busuk, selalu berdengung di telingaku, mencari kematian. Tuan keluarga Yun, aku akan melakukan sihir untuk menyelamatkannya. Tolong bawalah para penonton. Keluar! Penjaga, usir penipu ini dari keluarga Yun. Jangan tunda. Tuan Abadi Wuyun menyelamatkan orang. Hei, tunggu! Baik. Kamu tidak percaya padaku ya? Penangkapan jiwa ini memerlukan pemantraan langsung. Tunggu sampai aku panggil Hakim Dunia Baka ke sini untuk menyembuhkan penyakit orang tua itu, dan tunjukkan langsung si brengsek ini. Menunjukku, apakah dia berani? Memanggil Hakim Dunia Baka? Nak, Hakim Dunia Baka itu adalah dewa sejati. Bisakah kau memanggilnya? Siapa engkau kira dirimu? Putra mahkota surga? Jika engkau berhasil memanggil Hakim turun, hari ini aku akan memanggilmu ayah. Hahaha. Tertawa, terus tertawa. Hakim Dunia Baka, di mana kau? Datanglah cepat ke sini. Lihat dia masih berakting. Panggil dia. Nak, Yo lakukan. lihat dirimu. Hahaha. Hakim Agung Dunia Baka, Tsuizyo hadir. Hakim Agung Dunia Baka, Kuiryo hadir. Hakim. Benar-benar Hakim. Persis seperti yang dipuja di altar kita. Sama persis. Cepat semua ikut aku untuk menghormati Hakim. Beraninya kau? Aku sangat sibuk. Siapa sebenarnya yang memanggilku ke sini? Beraninya kau? Sialan. Bekerja untukku sekarang. Yun Shuang, tak perlu terlalu sopan padanya. Juga kalian semua bangun. Kau pergi dan sembuhkan penyakit Tuan Yun untukku. Selain itu, tambahkan 50 tahun pada umurnya. Oh tidak, 100 tahun. Siapa kau? Berani memukulku? Tahukah engkau aku dari Dunia Baka? Dunia Baka apanya? Identitasku bukan untuk kau ketahui. Tahukah kau ini? Lonceng pemanggil dewa. Aku tahu itu. Kalau begitu, bekerja untukku sekarang? Iya, Tuan. Tolong Tuan kasihanilah dan selamatkan kakekku. Yun Shuang, dia hanya hakim kecil, bahkan bukan dewa tinggi. Paling banter, dia hanya penjaga pintu Dunia Baka. Dengan dia tidak bisa menyelamatkan kakekmu sama sekali. Dari mana kau datang, anak kecil? Berani meragukan kemampuanku? Mencari mati? Kau... Pertama sembuhkan penyakit Elda Yun, baru kita bicara. Tunggulah saja. Pertama, sembuhkan penyakit orang tua ini, baru aku urus kau. Bagaimana mungkin Imam Agung, Jua dan roh Elda Yun yang diambil tidak tercatat dalam kitab kehidupan dan kematian? Apa itu kitab kehidupan dan kematian? Sekarang alam iblis telah menyerbu dunia bawah, setengah dunia bawah ada di bawah kendaliku. Tanpa izinku, bahkan Raja Dunia Bawah tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk menyelamatkannya. Lemparkan mantra. Pegawai Dunia Bawah Chu yang...
Imam Agung, area dunia bawah telah menutup jalan Yin Yang. Dengan kekuatanku yang terbatas, aku tidak mungkin menghidupkan kembali Elda Yun. Raja dunia bawah? Benarkah? Lalu kakekku dia... Yun Shuang sudah kubilang, dengan dia hanya seorang hakim kecil, dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kakekmu adalah aku dan Raja Dunia Bawah. Tolong, cepat selamatkan kakekku. Botka, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Apa itu meminta bantuan. Panggil Raja Dunia Bawah untuk masuk ke dunia manusia. Buka! Orang suci telah mengundang Raja Dunia Bawah. Kakak adik, ayah diselamatkan. Apa hebatnya mengundang Raja Dunia Bawah? Bawa dia ke sini dan lihatlah. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki benda tak berguna ini. Berani melawanku? Ketika Raja Dunia Bawah memanggil kematian, siapa yang berani menahannya? Semua makhluk hidup, mana yang tidak di bawah kendaliku? Siapa yang berani mengatakan aku tak berguna? Imam Agung, Raja Dunia Bawah mendengar. Raja Dunia Bawah datang. Imam Agung. Aku tahu aku sudah menunggunya. Aku adalah Cui Liang. Hormat kepada Raja Dunia Bawah. Shuang. Dia adalah Raja Dunia Bawah. Jadi begitulah rupanya. Cepat, orang-orang keluarga Yun di kota Jiang sujud kepada Raja Dunia Bawah. Minggir. Di bawah perintah Permaisuri Hodu, salah satu dari 10 Raja Dunia Bawah, Raja kelima Dunia Bawah. Hormat kepada tuanku. Tuanku. Tuan Dunia Bawah. Tuan Dunia Bawah? Dia adalah Tuan Dunia Bawah. Tuan Dunia Bawah. Bahkan Raja Dunia Bawah bersujud. Kenapa aku merasa sangat familiar dengannya? Sepertinya dia sering muncul dalam mimpiku, seorang yang wajahnya tak kulihat jelas. Mungkinkah ini ingatan dari kehidupan sebelumnya? Hei, Guru Abadi benar-benar seorang Guru Abadi. Bahkan Raja Dunia Bawah harus membungkuk dengan penuh hormat. Setelah Raja Dunia Bawah menghidupkan kembali ayah kami, maka Yun Shuang akan menikahinya. Pada saat itu, keluarga Yun kami akan segera menjadi terkenal. Shuang, lihat. Immortal Lord Wu Yun. Dia jauh lebih kuat daripada pendeta tahu kecil itu. Jika kau menikahinya, maka keluarga Yun kami pasti akan makmur. Raja Dunia Bawah, sudah beberapa hari sejak kita terakhir bertemu, kau terlihat cukup angkuh dan cukup berwibawa. Tuanku. Bahkan seorang hakim rendahan di bawah perintahmu berani mengancamku dan menyentuhku. Cui Liang, lihat apa yang telah kau lakukan. Tidakkah kau tahu siapa dia? Aku sudah bilang beberapa hari lalu bahwa tuanku merekrut setengah pasukan dunia bawah, termasuk diriku sendiri. 5 Raja Dunia Bawah telah menyerah. Aku bilang saat menangani urusan di luar, kau harus rendah hati. Rendah hati. Dasar brengsek. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Aku hanya kira aku sudah sangat rendah hati. Rendah hati. Kau bahkan tidak mengenalinya. Apa gunanya kau? Ampuni nyawaku. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Guru Abadi Agung, selamatkan aku. Dasar pemberani bodoh. Berani-beraninya kau melawanku. Raja Dunia Bawah membunuh orangku tepat di depanku. Aku pikir posisimu adalah sesuatu yang tidak kau inginkan lagi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Siapa aku sebenarnya? Sembilan apa? Aku juga tidak tahu, tapi aku pernah melihat cahaya ini sebelumnya. Cahaya misterius 9 surga, inilah cahaya ilahi yang hanya dimiliki oleh Immortal Lord Surga tingkat 1. Mungkinkah orang ini adalah Immortal Lord yang turun dari surga? Bagaimana mungkin kau memiliki cahaya misterius 9 surga yang hanya dimiliki oleh Immortal Lord Surga? Immortal Lord Surga? Dalam mitos dan legenda, seorang Immortal Lord Surga dapat menekan seluruh dunia dan mencapai keabadian makhluk dengan kekuatan supernatural besar. Dia, bagaimana mungkin sampai ini menjadi Immortal Lord Surga? Ayah, Dewa Abadi Langit adalah dewa kuno sejati.
yang statusnya melampaui dunia bawah. Shuang, mungkinkah dia adalah jodohmu? Dewa abadi di atas, maafkan ketidaktahuan kami. Baik-baik, semua bangkitlah. Shuang, Dewa abadi, di mataku, hanyalah seorang pelayan. Di dalam 3 alam, aku sendirilah yang paling agung. Di 10 penjuru dunia, di antara semua dewa dan Buddha, mana yang berani tidak tunduk padaku? Raja Dunia Bawah, bukan karena aku ingin menolongnya. Dialah yang menggunakan lonceng ini untuk memanggilku ke sini. Lonceng panggilan suci 9 surga. Ternyata ini adalah artefak tingkat dewa abadi yang hilang di dunia fana. Saya benar-benar mengira Anda adalah dewa abadi yang turun ke bumi. Nah, di mana kamu menemukan lonceng rusak ini? Ini pasti yang Anda andalkan untuk penipuan biasa Anda. Palsu? jadi dia bukan dewa abadi. Jadi cahaya tadi dipancarkan oleh lonceng ini. Dia bukan orang dalam mimpiku yang menghantuiku. Sudah kukatakan sejak dulu, bagaimana bisa ada orang di dunia fana yang lebih hebat dari dewa abadi Wuyun? Jadi Anda orang tak berguna ini adalah penipu. Bajingan, nanti kami dia akan dibongkar indah. Raja dunia bawah, dewa abadi. Tolong, kalian berdua harus menentukan keadilan untuk dunia fana kami. Dan menghilangkan momok ini untuk mencegahnya menipu di mana-mana. Dengan hanya sebuah lonceng, kau berani menantangku? Nah, hari ini kau akan menyesal memprovokasiku. Raja dunia bawah. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan menguliti hidup-hidupnya, mengambil jiwanya, dan menghancurkan lonceng rusaknya. Mengulitiku hidup-hidup? Bawahan buta ini, kau tidak layak bertarung denganku. Bukankah kau hanya ingin melihat dewa abadi? Aku akan memanggilnya untukmu. Di mana Kera Sakti? Datanglah menemui saya segera. Di mana Kera Sakti? Datanglah menemui saya segera. Kera Sakti Sun. Kera Sakti? Sun Wukong? Bagaimana ini mungkin? Ambil tongkatku. Pejabat tua Lemar, gimana kabarmu? Shuang, lihat. Dia memanggil Kera Sakti ke sini. Apakah statusnya bisa lebih hebat dari dewa abadi? Sun Wukong Kera Sakti yang mengacau di istana surga. Ya Tuhan, Sun Wukong bisa dipanggilnya sesukanya. Siapa sebenarnya identitasnya? Kakak, adik, kami... Cepat, semuanya ikuti saya untuk menyapa Kera Sakti. Pergi! Kalian manusia fana, lewati sambutan lewati saja. Berikan penghormatan kepada Bidadari Biao. Bukanlah ini Bidadari Biao yang telah kau cari di dunia fana selama 500 tahun? Apakah kau telah menemukan Biao tercintaku? Yang mulia, setelah 100 tahun, Iron dan Shunfinger, kami telah sukses dunia fana, siang dan malam, dan aku telah tertuarkan jas Bidadari Biao. Yang mulia, kalau saya tak terhadap Diam. Bahkan jika butuh 5.000 tahun atau 50.000 tahun, aku akan menemukan kekasihku Biao. Sebarkan perintahku. Beritahu semua penjuru dan alam, kelima dewa sejati, untuk turun dan mencari Biao bersama-sama. Untuk kekasihku, bahkan jika aku membalikkan dunia fana, terbalik, aku tidak akan berhemat tenaga. Raja Kera, mengapa kalian semua memanggilku Biao? Raja Kera, mengapa kalian semua memanggilku Biao? Siapa sebenarnya Biao? Biao adalah kamu. Raja Kera, kau baru saja berkata bahwa dia telah mencariku selama 500 tahun. Yun Shuang, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa 500 tahun? Sun Wukong, aku tidak pernah menyangka bahwa kau juga akan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong? Bidadari Biao, dengarkan aku dengan seksama. Kenal sandaran sound untuk Xiaoyun. Dia telah melanggar hukum langit berkali-kali dan bahkan bersedia melepaskan yang mulia. Lupakan. Biao belum pulih ingatannya. Tidak perlu bicara lagi. Oh benar, baru saja aku memberitahu mereka bahwa para dewa abadi ini semua adalah pelayanku. Mereka tidak percaya. Karena kau adalah dewa abadi, apakah yang kukatakan benar? Buset. Kalian bodoh. Dengarkan aku. Aku
dulu adalah penjaga kudanya. Bodoh tua, kau bodoh. Untuk iblis kecil, kau ingin mengulitinya. Pantas kau tahu cara identitasnya. Apakah kau tahu tipe identitasnya? Jika ku katakan itu akan menakutimu sampai mati. Raja Kera, apakah kau keliru? Identitas apa yang bisa dia miliki? Dia hanya menipumu ke sini dengan lonceng itu. Raja Kera, kau keliru. Dia tidak punya identitas sama sekali. Dia memiliki lonceng harta langit padanya. Diam. Aku punya mata tajam. Bukankah aku sebaik kalian berdua bodoh? Mencari pukulan? Kakek. Shuang. Kakek batuk darah lagi. Guru, aku tidak tahu identitas aslimu apa, tapi aku tahu kau pasti seorang pendeta Tao yang kuat. Raja dunia bawah telah diusir. Bisakah kau meminta Sage Agung menyelamatkan kakekku? Aku bersedia melayani di sisimu, Guru. Sebelumnya kami gagal mengenali kehebatanmu dan menyinggungmu. Tolong guru, jangan dendam pada kami. Dan selamatkan ayahku. Yun Shuang. Guru Yun, kau tidak perlu memohon padanya dan jangan khawatir. Walaupun Raja Dunia Bawah sudah pergi, aku punya banyak orang yang bisa menyelamatkan kakek. Lebih dari cukup. Apa artinya penjaga kandang seperti dia? Apakah kau pikir hanya dia yang bisa minta bantuan? Anak iblis kecil. Berani-beraninya meremehkanku. Hari saat ini, aku ingin melihat siapa yang bisa kau panggil untuk bantuan. Raja Iblis kelima. Gunung dan sungai, taati perintahku. Dengan 5 elemen, gunung api. Dengan hormat mengundang 2 orang bijak, Raja Iblis Sapi dan Putri Kipas Besi untuk datang membantu. Menantu Shuang. Dulu saat kau memintaku mengagumi bulan, kau memanggilku sayang kecilmu. Sekarang hanya beberapa hari kemudian kau sudah berubah. Putri Kipas Besi. Kau monyet tak berperasaan dan bau. Datang ke sini sekarang. Penjaga kandang, aku akan membunuhmu. Kau brengsek yang menggoda. Hormat pada tuanku. Silakan bangun kalian berdua. Lihat. Siapa dia? Kau adalah Peri Biao. Selamat. Setelah 500 tahun, kau akhirnya menemukannya, Peri Biao. Mengapa engkau juga? Yun Shuang, orang yang benar-benar mencarimu selama 500 tahun adalah aku, bukan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli apa yang dia katakan, aku punya cara untuk membuat Biao mengingat segalanya. Raja Iblis kelima. Dia ada hubungannya dengan Biao. Tapi kali ini, aku akan membuat Biao sepenuhnya melihat wajah aslinya. Benarkah Raja Iblis Sapi dan Putri Kipas Besi melihat Dewa Abadi Wu Yun telah memanggil pasangan suami istri ke sini? Legenda mengatakan bahwa Raja Iblis Sapi adalah kakak angkat Sun Wukong. Benar. Sun Wukong dikenal sebagai Raja Kera yang sejajar dengan surga. Raja Iblis Sapi dikenal sebagai Raja Kera yang menenangkan surga. Kemampuan bertarung mereka, meskipun seimbang, namun dengan kehadiran Putri Kipas Besi, Sun Wukong pasti kalah. Kakak, Dewa Wu Yun ini benar-benar punya kemampuan. Ay. Semua, cepat beri hormat pada 2 orang suci. Hei, semua bangun. Bangun kalian semua. Apa 2 orang suci dari gunung berapi? Paling-paling, mereka hanya monster berkepala sapi dan roh pisang. Mereka sama sekali tidak sebanding. Berani-beraninya kau mengatakannya lagi. Tidak sebanding. Nah, lihat baik-baik. Sekarang 2 lawan 1. Aku ingin melihat apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku. Apa maksudmu? Bandingkan jumlah, ya? Benar. Tepat, kami membandingkan siapa yang punya lebih banyak orang. Aku ingin melihat siapa lagi yang bisa kau panggil dengan loncengmu itu. Sun Wukong, sekarang aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, kami semua akan melawanmu sendirian.
kedua, kami semua akan berjongkari jujur. Mencari pertarungan ya? Berkumpul ya, membandingkan jumlah. Baik, maka aku akan memuaskanmu. Dewa Erlang, Nesa, pangeran ketiga, Li Jing, Putri Guanghan, Dewa Guntur dan Ibu Kilat. 4 dewa langit besar dan 8 dewa abadi. Mereka yang tidak ada urusan, semua turun ke sini dan bertarung. Panggil dewa-dewa surga. 100.000 prajurit surga turun untuk menaklukkan iblis. 100.000 pasukan surga. Apakah kau pikir kau adalah putra mahkota surga? Dengan lonceng rusakmu itu, aku ingin melihat bagaimana kau akan menimbulkan masalah. Kalian semua muncul sekarang. Dewa-dewa sudah di sini. Banyak sekali dewa. Lihat cepat. 100.000 pasukan surga di bawah kendalinya. Siapa sebenarnya dia? Setelah hidup sebagian besar hidupku, ini pertama kalinya aku melihat berbagai dewa yang awalnya dipuja di altar kuil muncul hidup di depan mataku. Cepat, cepat! Beri hormat. Sujud, sujud, sujud sekarang. Raja Iblis, itu 100.000 prajurit langit. Raja Iblis, makhluk apa yang kau provokasi? Berani-beraninya kau bandingkan jumlah denganku. Karena kau ingin pertarungan berkelompok, aku akan memuaskanmu hari ini. Kalian semua turun. Kalahkan mereka. Semua dewa ikuti perintahku. Kalahkan mereka. Tunggu! Tunggu. Apa? Takut? Jika kau takut, kau bisa menyerah. Takut? Kau kira hanya kau yang punya bala bantuan? Panggilkan 6 istana di perselatan, 7 tuan di perutara, 28 rumah bulan untuk turun dan membantu. Kui Mulang, kau berani turun tanpa izin dan membantu para iblis? Pimawen, kami turun tanpa izin. Apa hubungannya denganmu? Kau hanya penjaga kuda. Kurang aja, 28 rasi bintang. Kau sangat berani membantu para iblis dan menentang istana surga tanpa takut hukuman Kaisar Giok. Oh, bukankah ini keponakan Kaisar Giok, Erlang Shen? Jangan gunakan Kaisar Giok untuk menekanku. Kau hanya penjaga anjing. Kami sudah lama tidak menyukaimu. Mencari keributan. Saudara-saudara, serang. Erlang Shen, kau berani memukul selangkanganku? Aku akan mencungkil matamu. Ah. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi.
menyingkir. Siapa yang memukulku? Aku. Tidak. Aduh! Kalian berdua, keduanya dewa, keduanya kakek. Kami menyerah. Keluarga Yun menyerah. Tolong berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Demi ayah mertuaku, aku akan mengampunimu untuk sementara. Ayah mertuaku. Berhenti. Berhenti berkelahi. Kakek. Kakak, rumah kita akan segera dirobohkan. Dua Master Tao, aku mohon kalian berhenti berkelahi. Tolong selamatkan kakekku. Yun Shuang di sini, aku bersujud padamu. Hei. Berhenti, semua berhenti. Semua datang ke sini. Semua berhenti. Berhenti, jangan berkelahi lagi. Wajahku sakit. Pergi. Kau monyet bau. Semua kakek dewa, kalian memiliki kekuatan sihir yang hebat. Aku mohon padamu untuk memberikan beberapa ramuan dan menyelamatkan ayahku. Ini adalah pil jiwa berputar 9 kali yang baru saja kusempurnakan. Ini dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang. Makan milikku. Hei, baiklah. Tunggu. Mengapa kami harus makan milikmu? Makan, juga ambil pil mistikku. Oh! Tunggu, itu pil palsu. Omong kosong, milikmu yang palsu. Kau harus minum pil kami. Ulangi lagi. Saya bilang, milikmu yang palsu. Kau harus minum pil kami. Benar, kau harus minum pil kami hari ini. Ibumu palsu, sialan kau. Teman-teman, serang dia. Semua berhenti. Selamatkan kakekku. Pil tidak wajib. Metode lain bisa bekerja. Li Tianwang, dengan pagoda indah di tanganmu, yang mengendalikan energi abadi selatan, kau harus mentransfer seuntai energi abadi kepada kakek Yun untuk membangun kembali tubuhnya dan menghidupkannya. Seperti diperintahkan. Tunggu! Apa hebatnya tentang membangun kembali tubuh? Tuan Bintang Pagi, kau menguasai kekuatan fajar dan menumbuhkan esensi matahari di dalam. Bagikan seuntai dengan kakek Yun untuk membuatnya bersemangat dan hidup panjang umur. Seperti diperintahkan. Apa maksudmu? Apakah kau sengaja menentangku? Ya, hari ini kakek harus diselamatkan olehku. Mencari maut? Hei, berhenti. Kakek, kau terbangun. Ya, bagaimana kabarmu? Apa kakek baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Tubuhku, aku merasa lebih kuat dari 40 tahun yang lalu, bahkan lebih kokoh. Punggungku tidak sakit lagi. Aku bahkan bisa melompat. Kakek. Shaner. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, aku baru saja memberimu 2 pil abadi. Pil abadi? Benar. Ayah, lihat. Mereka semua adalah dewa langit. Aku dari Guanjingkou. Erlang Tuan Bijaksana tercerahkan sejati. Aku adalah Neza, pangeran ketiga. Ini ayahku, Li Tianwang. Haha, dan aku, Tuan Bintang Pagi. Ya ampun. Ayam-ayam di halaman belakang semua telah menjadi roh. Kakek. Ya ampun. Ayam-ayam di halaman belakang telah menjadi roh. Kakek. Guru, orang tua ini tidak tahu apa yang baik. Aku. Semuanya mundur. Pergilah. Baiklah, kalian juga mundur. Aku akan panggil kalian jika perlu. Ya.
Apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak pergi cepat? Sekarang Tuan Yun sudah bangun. Lihat bagaimana kau bisa terus berpura-pura. Berpura-pura? Aku perlu berpura-pura? Hari ini buka matamu lebar dan lihat jelas. Kakek. Sebenarnya bukan ayam jago di halaman belakang kita menjadi hantu. Ayah, bukan hantu ayam. Inilah Dewa Bintang Mau. Ini seorang dewa. Inilah Guru Wu Yun yang welas asih. Dijemput ke sini untuk menyembuhkan. Guru Wu Yun. Sudah waktunya mengungkap kebenaran dan menampar para penjahat di muka. Aku ingin kau lihat bagaimana yang kau sebut. Guru Wu Yun yang welas asih sebenarnya seperti apa? Bapak, katakan pada mereka, jika dia yang menangkap jiwamu. Kemalangan hari ini, apakah semua disebabkan oleh sampah ini? Jika dia yang menangkap jiwamu? Kau. Guru Wu Yun. Kenapa kau di sini? Aku datang untuk meminjam sesuatu darimu. Katakan saja, Guru. Aku akan meminjam nyawamu. Jangan khawatir, kau tidak akan mati. Aku ingin cucumu secara pribadi memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan dia dengan sah. Tidak baik, seseorang datang cepat. Tuannya telah pingsan. Kakek. Bapak, jangan takut. Dengan aku di sini, bicaralah dengan berani. Katakan pada mereka kejahatan yang dilakukan sampah ini padamu. Kakek, apakah benar Guru Wu Yun yang menyakitimu? Jika kau berani mengatakannya, aku akan membuatmu merasakan lagi. Perasaan mati suri. Tidak apa-apa. Taois ini juga sangat kuat. Neza dan Elangshen yang baru kau lihat, semua diundang oleh Taois ini. Kalian semua salah. Guru Wu Yun welas asih. Dia tidak akan menyakiti orang. Bapak, engkau... Apa engkau? Apakah kau pikir dengan cara ini, kau bisa menikahi Yun Shuang? Tuan Yun, terus terang, kami berdua datang ke sini untuk dua alasan. Pertama, untuk menyelamatkanmu. Kedua, untuk menikahi cucumu, Yun Shuang sebagai istri. Karena Anda sudah bangun, katakan langsung kepada semua orang, siapa yang lebih layak menikahi Yun Shuang? Apa? Lapor. Tuan, Nona sulung, terjadi hal buruk. Kapal kargo bernilai triliun yuan yang kami angkut menabrak karang dan tenggelam di laut. Mengingat keuangan kami saat ini, keluarga Yun tidak bisa mengganti rugi. Para pemegang saham memblokir pintu perusahaan, menuntut uang. Tuan Nona yang akan bangkrut. Apa? Keluarga Yun kami hancur. Ayah, apa yang harus kami lakukan? Jangan panik. Kedua dewa sudah di sini. Karena kalian berdua menyukai Shuang Er, bagaimana kalau ini? Siapa yang membantu keluarga Yun kami menyelesaikan krisis ini akan menikahi Shuang Er. Hehe, aku ingin melihat siapa di antara kalian berdua yang lebih baik. Karena kita bergantung pada yang kuat, kita akan bergantung pada yang lebih kuat. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang hasil jeripayah kami. Kembalikan. Dengarkan aku. Keluarga Yun sudah hancur. Jika keluarga Yun hari ini tidak memberi kami jawaban, kembalikan uang saham di royalty kami. Kami akan mengambil bangunan keluarga Yun dan mengosongkannya untuk membayar hutang kami. Benar, kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Pergilah. Kembalikan uangnya. Siapa bilang keluarga Yun sudah hancur? Semuanya. Keluarga Yun kami di Jiangcheng adalah keluarga teratas. Anda juga adalah pemegang saham perusahaan. Selama bertahun-tahun di grup Yun, Anda telah memperoleh kekayaan. Saya akui, perusahaan sekarang sedang menghadapi beberapa kesulitan. Tetapi saya percaya, selama semua bersatu, kesulitan ini bukan apa-apa. Itu benar. Semuanya. Saat ini kami memiliki beberapa masalah kecil, tetapi saya percaya, selama semua bersedia untuk berbagi kesulitan dengan kami, saya janji, keluarga Yun di masa depan tidak akan mengecewakan Anda. Ya, Nona Yun dan Tuan Yun benar. Semuanya, pikirkanlah, kami menjadi kaya berkat bisnis keluarga Yun, bukan? Benar. Grup Yun peringkat pertama di Jiangcheng. Saya percaya mereka pasti dapat menyelesaikan kerugian ekonomi kami kali ini. Sekumpulan orang bodoh. Terus buat masalah untukku.
Apa berbagi kesulitan? Semuanya, jangan tertipu oleh mereka. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kerugian kali ini bernilai 100 miliar penuh dalam bahan. Rong sebagaimanapun, hari ini kembalikan uangnya, atau kami semua akan menggugat mereka bersama. Dan seluruh keluarga masuk penjara. Benar, jangan tertipu semuanya. Semuanya pikir ini bukan 1 juta atau 10 juta, ini 100 miliar penuh. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Berhenti. Hanya 100 miliar? Apakah itu banyak? Jika saya hanya menggerakkan jari, saya dapat memberimu 100 miliar dari udara tipis. Jika saya hanya menggerakkan jari, saya dapat memberimu 100 miliar dari udara tipis. Dari mana orang bodoh ini datang? Dia tahu. Apakah Anda mengerti apa artinya 100 miliar? Dengan gerakan jari, 100 miliar. Anak, apakah Anda sedang berakting di sini? Nona Lin, orang bodoh ini. Bukankah kau yang menyewanya untuk merusak acara? Apakah kau pikir menyewa orang bodoh ini berguna? Tuan, aku tahu Anda punya kekuatan besar, tetapi 100 miliar sungguh banyak uang. Bahkan memanggil dewa pun tidak akan membantu. Anda... 100 miliar sungguh tidak banyak. Karena mereka bilang aku seorang pesulap, maka hari ini dalam 10 detik, aku akan memberi mereka 100 miliar. Bocah, apakah kau pikir ini masih zaman kuno? Zaman sudah berubah sekarang. Di dunia saat ini, selain uang tunai, hanya ada data. Aku ingin melihat bagaimana kau memunculkan 100 miliar ini. Tuan Wuyun benar, Anda... Semuanya, lihat, uang datang. Uang datang dari segala penjuru. Apakah ini penuh dengan uang? 2 truk uang? Benar. Semua uang ada di dalamnya. 100 miliar. Tidak kurang, hanya lebih. Bongkar. Batu. Ini tumpukan batu. Bocah, inikah 100 miliar yang kau sebutkan? Bukankah ini hanya tumpukan batu tak berharga? Kau sendiri adalah orang bodoh. Apakah kau sungguh menganggap kami semua bodoh? 100 miliar apa? Ini jelas tumpukan batu tak berharga. Berani-beraninya kau bermain-main dengan kami? Kupikir kau sudah bosan hidup. Semuanya, keluarga Yun sudah keterlaluan. Mereka berhutang uang saham kepada kami. Oh, dan belum membayarnya. Itu satu hal. Di depan umum, mereka bahkan membiarkan orang bodoh bermain-main dengan kami. Hari ini, kita harus, semua anggota keluarga Yun, melaporkan ke polisi. Benar, kau benar. Laporkan ke polisi. Ayah, lihat. Sampah itu jelas berpura-pura gila dan bodoh. Menggunakan tumpukan batu untuk membantu kita membayar hutang. Kita telah sangat dirugikan olehnya. Ya, ayah. Ayo cepat minta tolong Dewa Wuyun dan mengubah keadaan. Dewa, ini benar-benar hanya tumpukan batu. Kau? Buka lebar matamu dan lihat. Lihat apa yang sebenarnya ada di dalam. Ubah batu menjadi emas. Wah. Emas. Ya Tuhan. Ubah batu menjadi emas. Wah, emas. Emas bagaimana mungkin ini? Bagaimana ini mungkin? Emas. Hei ayah! Ini emas asli. Banyak sekali emas. Aku kaya. Hahaha. Hei, minggir. Hei, semuanya tidak perlu berebut, tidak perlu berebut. Aku akan berikan semua emas ini kepada kalian. Ini bernilai 100 miliar, bahkan lebih. Ubah batu menjadi emas. Ilusi kecil, berani pamer di depanku. Semuanya berhenti berebut. Ini sama sekali bukan emas. Ini hanyalah ilusi yang dia gunakan untuk mengubah dan menipu kalian. Palsu. Itu menipu kita. Palsu. Semuanya berhenti berebut. Ini sama sekali bukan emas. Ini hanyalah ilusi yang dia gunakan untuk menciptakan, untuk menipu kalian. Ditipu? Tidak mungkin. Ilusi? Tidak mungkin. Ini pasti emas asli. Ini semua palsu.
Kalian semua melihat dengan jelas tadi, ini hanyalah tumpukan batu pecah. Bagaimana bisa berubah menjadi emas? Kalian semua buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa yang kalian pegang di tangan kalian, hilangkan ilusi. Kembali ke asal, mata ketiga ilahi. Hei, lihat cepat. Dia tahu sihir. Aku kenal dia. Dia dari barat kota, Immortal Wuyun dari kuil Wuyun. Apa itu mata ketiga ilahi? Tidakkah kalian semua tahu apa arti emas asli tak takut api? Hei, emas asli tak takut api. Ini jelas emas. Bagaimana mungkin ini nyata? Hei, emas asli tak takut api. Ini jelas emas. Bagaimana mungkin ini nyata? Mungkinkah ini seni 5 hantu angkut kekayaan? Seni 5 hantu angkut kekayaan? Seni 5 hantu angkut kekayaan, teknik jahat yang berbahaya. Kita tidak bisa mengambil benda ini. Benar, tepat, itu seninya. Semuanya, dia sama sekali tidak di sini untuk membantu kalian, dia di sini untuk menyakiti kalian. Potongan emas ini, jika kalian mengambilnya dalam waktu singkat, mereka akan berubah menjadi 5 hantu, keluar dan menggali hati dan lever kalian. Dan makan mereka. Kau bangsat. Kami tidak punya dendam padamu, tetapi engkau coba menyakiti kami. Saudara-saudara, bangsat ini sama sekali tidak punya niat baik. Dia pasti jenis itu. Dari penyihir selatan yang memelihara hantu kecil. Ingin menggunakan hati dan liver kami untuk memberi makan hantu kecilnya. Ayo kita serang bersama. Pukuli dia sampai mati. Semuanya tolong berhenti. Piau. Yang mulia, Pangeran ke-9 secara diam-diam memetik persik tertinggi yang dipersembahkan kepada orang suci. Tolong Yang Mulia, susir malapetaka surgawi ini turun ke dunia fana. Yang Mulia, Pangeran ke-9 secara diam-diam memetik persik tertinggi yang dipersembahkan kepada orang suci. Secara diam-diam masuk istana kesucian tertinggi, mencuri ramuan keabadian leluhur Tao. Memaksa gadis penenun untuk secara diam-diam menenun mahkota Phoenix Permaisuri. Tolong Yang Mulia, hukum dia untuk semua kejahatan dan usir malapetaka surgawi ini turun ke dunia fana. Yang Mulia, tindakan Pangeran ke-9 semua diarahkan olehku. Aku bersedia menerima hukuman untuk Pangeran ke-9 dan turun ke dunia fana. Aku bisa meyakinkan semua orang, abadi pasti bukan seperti yang dikatakan semua orang. Penyihir selatan yang memelihara hantu kecil. Nona Sulung, bagaimana dia tidak? Bisa jadi abadi Wuyun akan berbohong kepada kita. Kau membelanya seperti ini. Bisa jadi kau dan sesat jahat ini berkomplot. Sekumpulan bodoh. Ini transmutasi batu ke emas sejati. Dia tidak bisa melakukannya, dan di sini dia memutarbalikkan kebenaran, memfitnah dan mencemarkan namaku. Memfitnah dan mencemarkan namamu? Yun Shuang, minggirlah dulu. Lari. Yun Shuang. Kakak. Aku baik-baik saja. Bangsat. Kau berani menyakiti biauku. Kakak. Schwanger. Tidak apa-apa. Bangsat. Berani menyakiti biauku. Hanya dewa gunung kecil mencari mati. Bunuh aku. Hanya dengan kau, sampah yang bersembunyi di belakang perempuan, kau tidak layak. Jika bukan karena perlindungan bel panggil dewa, kau sudah mati di keluarga Yun lama sekali. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau berani membunuhku. Bangsat.
dengan sedikit skill ini, berani kau melawanku? Tidak berguna. Mati. Yun Shuang. Schwanger. Kakak. Schwanger. Tunggu sebentar. Schwanger. Tunggu sebentar. Biao, kamu tidak akan mati. Tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin dia memiliki tubuh fana dan jiwa sejati abadi? Sihirku tidak bisa menyelamatkannya. Dewa-dewa, Anda memiliki kekuatan besar. Saya mohon selamatkan putri saya. Saya berjanji kepada Anda berdua, siapapun yang dapat menghidupkan kembali Shuang-Er, saya akan menikahkan Schwanger dengannya. Jangan khawatir, Biao tidak akan mati. Saya akan melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Yang mulia, tuanku sedang dalam masalah. Ada apa? Yang mulia, tubuh reinkarnasi Dewi Biao untuk menyelamatkan tuanku telah dibunuh oleh cahaya iblis Raja Iblis kelima. Tuanku, untuk menyelamatkan Dewi Biao, kini telah kehilangan akal. Bentuk aslinya hampir terbebas dari segel tubuh Dewa Gunung. Kaisar Iblis kini berada di dunia fana. Begitu tuanku mendapatkan kembali bentuk aslinya, Kaisar Iblis akan tiba seketika dan tuanku pasti akan mati. Pada saat itu, saluran antara dewa dan manusia tidak akan pernah terbuka lagi. Dunia fana akan sepenuhnya diperbudak oleh alam iblis, menjadi medan pertempuran utamanya untuk menyerang istana surgawi. Omong kosong! Panggil bel dewa, bangunkan dia untukku. Omong kosong! Panggil bel dewa, bangunkan dia untukku. Di mana dewa-dewa keberuntungan, kemakmuran, dan panjang umur? Datanglah cepat ke dunia fana untuk menyelamatkan orang. Ayah, 3 dewa telah datang. Sekarang Shuang-Er dapat diselamatkan. Ayah, mari kita cepat dan pergi menemui 3 dewa. Kami memberikan penghormatan kepada 3 sesepuh dewa. Tolong sesepuh dewa selamatkan dia. Bangkitlah. Salam Tuan. Tidak perlu formalitas. Cepat dan selamatkan istriku. Ini adalah Dewi Biao. Kapan dia menjadi istri Anda? Tuan Yun baru saja berkata bahwa siapapun yang dapat menyelamatkan Yun Shuang dapat menikahinya. Sekarang 3 bintang adalah orang yang saya undang. Jadi secara alami itu dianggap sebagai saya menyelamatkannya. Mungkinkah Anda berpikir mereka bertiga akan berpihak pada Anda? Tuan, itu konyol. Dia hanya seorang yang terendah dari yang rendah, dewa gunung yang tidak berguna. Kami hanya menghormati Tuan, sesuai perintahmu. Tuan Yun, katakan padanya, jika aku sekarang dianggap sebagai suami Yun Shuang? Jika 3 sesepuh abadi dapat menyelamatkan Shuang-Er, kami akan mengatur pernikahanmu pada hari yang dipilih. Tuan Yun, katakan padanya, jika aku sekarang dianggap sebagai suami Yun Shuang? Jika 3 sesepuh abadi dapat menyelamatkan Shuang-Er, kami akan mengatur pernikahanmu pada hari yang dipilih. Tidak perlu memilih hari ini adalah hari yang baik. Kukumu adalah dewa abadi yang turun ke bumi, bukan manusia biasa. Langit luas, tetapi hanya kami bertiga dapat menyelamatkannya. Mari kita buat kontrak pernikahan sekarang. Ayah, umumkan dengan cepat. Kalian hanya 3 dewa bintang kecil. Menyelamatkannya,
Kalian tidak layak. Oh, it is a bit menyesal, Triau. Jadi hari ini kami akan tunjukkan padamu Dewa Gunung Kecil memberi pelajaran. Bagaimana ini mungkin? Aku mengerti. Dia pernah memakan pil abadi tertinggi yang dicuri Pangeran ke-9 dan persik abadi tertinggi. Jiwanya begitu kuat, jauh melampaui kami bertiga. Tuanku, maafkan kami bertiga karena tidak berdaya. Haruskah kami hanya meminta ayah campur tangan? Sekarang hanya aku dapat menyelamatkan Biau. Murid ini bersujud ke Kunlun Barat, mengundang Dewa Tai di bawah Yang Maha Awal untuk memberkati 3 alam. Dewa Tai, ayah, Yun Shuang dapat diselamatkan. Bahkan jika dia memiliki bel pemanggil dewa untuk membantu, Dewa Tai bukan dewa biasa. Dengan hanya seorang Dewa Gunung Kecil, dia tidak bisa mengundang sosok sebesar itu. Dewa Tai, ayah, Yun Shuang dapat diselamatkan. Kakek, Dewa Tai datang. Kakak dapat diselamatkan. Kakek, umumkan nanti. Tidak perlu menunggu. Bahkan jika dia memiliki bel pemanggil dewa untuk membantu, Dewa Tai bukan dewa biasa. Dengan hanya Dewa Gunung Kecil, dia tidak bisa mengundang sosok sebesar itu. Tepat. Tuan benar. Status Tai Tianzun sangat tinggi. Belnya hanyalah harta immortal biasa. Dia sama sekali tidak bisa mengundang Tai Tianzun. Benar. Keluarga Yun Anda jangan menunggu lagi. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Tapi, ayah Tuan adalah sosok yang sangat hebat. Selama Tuan mengundang ayahnya untuk menghidupkannya kembali, itu akan sangat mudah. Tuan Yun, cepat biarkan Tuan mengundang ayahnya. Ayah, saya pikir mereka benar. Orang ini sama sekali tidak bisa mengundang Tai Tianzun. Ayah, jangan buang waktu lagi. Hanya dengan menikahkan Yun Shuang kepada Wu Yun Xianzang adalah pilihan terbaik untuk keluarga Yun. Immortal tak berguna ini tidak layak menikahi Yun Shuang. Wu Yun Xianzang, cepat undang ayahmu untuk menyelamatkannya. Tak berguna. Jangan buang tenagamu. Benarkah? Munculkan dirimu. Tai Tianzun. Bagaimana mungkin? Ayah, kakek, Tai Tianzun benar-benar telah diundang. Itu benar-benar Tai Tianzun. Persis seperti yang disemayamkan di kuil. Bagaimana mungkin? Kami memberi hormat kepada Tai Tianzun. Ayah, kakek, Tai Tianzun benar-benar telah diundang. Itu benar-benar Tai Tianzun. Persis seperti yang disemayamkan di kuil. Cepat sujud kepada Tai Tianzun. Hidup Tai Tianzun. Semuanya bangkit. Lalu apa kalau dia diundang? Saya tidak percaya bahwa dengan hanya satu Tianzun, dia bisa menyelamatkan Yun Shuang. Orang yang saya lukai, hanya ayah saya yang bisa menyelamatkan. Ayahmu bukan apa-apa. Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Menghina ayahku? Kau mencari kematian? Kami. Kami turun ke alam fana tanpa izin, berkolusi dengan ras iblis. Kalian bertiga berani sekali. Dengarkan penjelasan kami. Cukup. Kembali ke surga segera dan mengaku kepada Kaisar Giok. Ya? Tai Shanren, Anda tahu siapa aku? Mereka takut, tapi aku tidak takut padamu. Aku tahu. Aku datang untuk menyelamatkan seseorang. Tuan Langit, mohon kasihan dan selamatkan putriku. Ambil pil ini, dan dia akan pulih setelah bangun. Terima kasih Tuan Langit. Kau harus pergi sekarang. Selamat tinggal Tuan Langit. Guru Yun, bisakah kita kembali ke keluarga Yun untuk mengatur pernikahan? Tidak, pernikahan tidak bisa diatur. Kamu tidak bisa menolak begitu saja siapa engkau sebenarnya. Bahkan jika Yun Shuang bangun, dia tidak akan setuju menikahimu. Aku. Tepat.
Ayah, karena ini untuk pernikahan Yun Shuang, secara alami kita harus menunggu sampai Shuang Er bangun dan tanyakan pendapatnya sendiri. Tepat. Ayah, karena ini untuk pernikahan Yun Shuang, secara alami kita harus menunggu sampai Shuang Er bangun dan tanyakan pendapatnya sendiri. Iya, Ayah. Kakak kedua benar. 3 dewa keberuntungan, kemakmuran, dan panjang umur tadi telah mengatakan bahwa Yun Shuang kita adalah makhluk surgawi yang turun dari langit. Meskipun kami adalah orang tuanya, ketika menyangkut pernikahan, dia harus memilih sendiri. Kakak sulung, Shuangga adalah putrimu. Untuk hal ini, apa pendapatmu? Aku pikir kita harus menanyakan pendapat Shuang Er. Tanyakan dia, siapa yang ingin dinikahinya. Disetujui bahwa siapapun yang menyelamatkan Yun Shuang bisa menikahinya. Kenapa sekarang? Kau klaim bahwa kau yang menyelamatkannya? Jelas Tuan Langit yang menyelamatkannya. Apa kau buta? Tai Shanren jelas diundang olehku. Lalu apa jika kau mengundangnya? Jangan lupa, musuh terluka. Untuk menyelamatkanmu sih tidak berguna. Jelas kau yang melukainya. Tuan Dewa, meskipun aku tidak tahu mengapa kau bersikeras menikahi Shuang Er, tapi tadi Tuan Langit berkata, Shuang Er akan bangun setelah tidur. Bagaimana jika kita kembali ke keluarga Yun dulu dan menunggu sampai Shuang Er bangun? Aku tidak masalah. Anak muda, beranikah kau membiarkan Yun Shuang memilih sendiri? Baik, maka biarkan dia memilih. Ayahku dan aku di alam fana dan alam baka telah merencanakan selama 500 tahun, melibatkan 9 reinkarnasi Yun Shuang. Ingatannya di alam surgawi seharusnya hampir sepenuhnya terdistorsi. Setelah Yun Shuang bangun, dia hanya akan memilihku. Para dewa tua, besok pagi aku akan mengundang semua pejabat terhormat Jiang Cheng setelah Shuang Er bangun. Kita bisa mengadakan perjamuan pemilihan mempelai pria keluarga Yunku. Baik, besok dia yang Yun Shuang pilih, biarkan dia memutuskan sendiri. Tunggu dan saksikan. Besok aku akan membuatmu membayar. Membuatku membayar? Tidak peduli dalam hal status atau posisi, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Besok aku akan membuat semua orang Jiang Cheng tahu bahwa yang layak untuk Yun Shuang hanya aku. Kalian berdua, pergilah siapkan hadiah pertunangan untuk besok. Selain itu, beritahu Ayahanda Kaisar, selama upacara selesai besok, dunia fana akan menjadi milik kita. Ya. Selama besok, kita menikahi Yun Shuang, kita bisa di bawah aturan surga, mencapai kemenangan dalam malapetaka dewa ini. Yunshan, mengapa kau? Sebenarnya, aku tidak lebih buruk daripada saudariku. Aku tahu, tapi aku masih suka saudarimu. Tidak, maksudku, Wigam, besok saudari memilih Master Wu Yun, maka aku akan menikahimu, oke? Aku hanyalah dewa gunung kecil. Tidak, ayah dan kakek sama-sama bodoh. Sebenarnya, kau pasti dewa besar dari surga. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mengundang begitu banyak dewa? Benar? Oh, nikahilah aku, tolong. Sebenarnya, aku bahkan lebih baik daripada saudariku. Jika kau tidak percaya, lihat. Apa yang kau lakukan? Gadis ini, dia pasti jatuh cinta. Ayah, aku anakmu akan menikah besok, tapi tidak ada hadiah pertunangan. Bisakah kau memberi beberapa harta dari istana surga? Harta surga sudah ada di sini. Bagus. Taksik. Hahaha, lama tidak bertemu. Bersulang, ayo. Hahaha, selamat. Kami dengar bahwa keluarga Yun kali ini mendapatkan menantu bukan manusia biasa, tetapi Dewa Pelindung Kota Jiang, Master Wu Yun.
Master Yun, bisa menikahi Master Wuyun benar-benar membuat kami iri. Ya. Tapi selain Master Wuyun, aku dengar ada dewa lain juga bersaing pada waktu yang sama untuk Nona Yun Shuang. Tuan Tua Yun, aku penasaran siapa dewa lain ini. Dewa lainnya juga dewa dari kota Jiang kita. Dia dari kota barat. Dewa gunung dari kuil Dewa Gunung. Dewa Gunung. Tuan Tua Yun, hanya dewa gunung kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan Master Wuyun? Ya, Tuan Tua Yun. Tepat. Dewa gunung kecil ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Master Wuyun? Ya, Nona muda telah tiba. Tidak heran dia adalah kecantikan nomor 1 kota Jiang. Kecantikan yang luar biasa. Tidak heran dia, dua dewa sedang memperebutkan perhatian. Dia begitu cantik. Akhirnya bisa melihatnya hari ini. Wow! Wow, dia benar-benar putri muda itu. Ini adalah kecantikan tertinggi di Jiangcheng. Tidak heran dia disukai oleh dewa-dewa. Sungguh cantik. Mohon dua dewa. Apakah kedua ini mungkin dewa 5 keberuntungan yang legendaris? Sangat tampan. Mereka benar-benar dewa 5 keberuntungan. Mohon dua dewa. Mereka datang. Mereka benar-benar dewa 5 keberuntungan. Persis sama seperti di kuil. Aku tidak menyangka dewa pelindung Jiangcheng, dewa 5 keberuntungan begitu tampan. Jika dia setuju menikahiku, aku akan melayaninya siang dan malam. Aku penasaran dewa mana ini, jenis dewa apa, bagaimana dia bisa setara dengan dewa 5 keberuntungan. Tampaknya di semua kuil, aku belum pernah melihatnya juga. Shulao, dia bukan dewa, dia hanya dewa gunung kecil. Benar, dia hanya dewa gunung kecil. Aku pikir dia adalah dewa langit yang hebat. Keluarga Sun dan Zhao memberi hormat kepada dewa 5 keberuntungan. Ini adalah kesempatan besar. Jika aku bisa tampil baik di depan dewa 5 keberuntungan dan mendapatkan pengakuan, maka meskipun keluarga Sun Zhao-ku tidak sebaik keluarga Yun Zhao, aku masih bisa bergantung pada dukungan kuat dewa 5 keberuntungan. Aku ingat kamu, peternakan babimu. Ketika induk babi tidak bisa melahirkan, kamu datang memohon padaku. Dan kamu, ketika peternakan ayammu terkena wabah ayam, kamu juga datang memohon padaku. Semua berdiri. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Mereka memanggil dewa-dewa. Kamu dewa gunung kecil. Apa yang kamu lakukan di sini ikut-ikutan? Benar. Yun Lao, apakah keluarga Yunmu membuat kesalahan? Mengingat status dewa 5 keberuntungan, meskipun dia bersaing, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh dewa gunung kecil. Menurut pendapatku, kompetisi ini seharusnya dibatalkan. Putri muda Yun Shuang ini adalah yang tercantik di Jiangcheng. Dewa 5 keberuntungan juga adalah dewa pelindung Jiangcheng. Ini adalah pasangan yang sempurna. Hahaha. Tidakkah kalian semua setuju? Ya, benar-benar. Dibandingkan dengan dewa gunung dan dewa 5 keberuntungan, statusnya agak inferior. Lebih dari sekadar agak inferior, ini seperti langit dan bumi terpisah. Benar? Ya, Nak, kau dengar aku? Kamu, dewa gunung yang sepele. Hak apa yang kau punya untuk bersaing dengan Tuan Wuyun? Mendapatkan istri? Dan hak apa yang kau punya untuk berdiri di sini? Aku pikir kau harus cepat kembali ke tempat asalmu dan pergi. Kau ingin aku pergi? Kau sudah bosan hidup? Kau tidak mau hidup lagi? Kau sudah cukup. Hei. Dewa Gunung, tolong tenang. Mereka hanya orang biasa. Tolong maafkan mereka. Orang tua, atas rasa hormat untukmu, aku akan membebaskannya. Bagus. Bagaimana kau bisa menggunakan kekerasan? Semuanya, hari ini adalah hari keluargaku Yun untuk menikahkan seorang putri. Cucu perempuanku, Yun Shuang. Siapa yang akan dinikahinya? Aku tidak bisa memutuskan. Kau juga tidak bisa. Dia yang harus memilih. Benar. Semua yang datang hari ini berarti kalian semua adalah teman dekat keluargaku Yun. Dewa Gunung dan Immortal Wuyun
Sama. Keduanya memiliki kualifikasi untuk menikahi putriku Yun Shuang. Shuang Heir, kamu putuskan sendiri. Apakah kamu akan menikahi Immortal Wu Yun? Atau Dewa Gunung? Ayah, Ayah, kakak bilang dia belum memutuskan. Aneh, dia menyelamatkanku sebelumnya, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia seharusnya tidak melupakanku. Ayah, kakak bilang dia belum memutuskan. Aneh, ya. Dia menyelamatkanku sebelumnya, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia seharusnya tidak melupakanku. Yun Shuang, tidak apa-apa. Ambil waktu untuk berpikir. Bagaimana kalau pertama lihat hadiah pertunangan yang kusiapkan untukmu? Tuan mempersembahkan kepada Nona Yun Shuang sepasang labu emas ungu yang bisa menekan keberuntungan, memastikan kemakmuran keluarga Yun selama 1000 tahun. Wah, labu emas ungu. Memang harta para dewa. Ini sebenarnya dapat melindungi keluarga Yun selama 1000 tahun tanpa kerusakan. Ini adalah harta sejati. Sejak zaman dahulu kala, keluarga yang dapat bertahan 1000 tahun sangat langka. Hari ini, keluarga Yun dari Jiangcheng akan benar-benar memasuki jajaran keluarga bangsawan. Ya, Pak Yun, mulai hari ini, keluarga Yun Anda telah benar-benar melambung ke kejayaan dan bahkan dapat mempengaruhi urusan negara. Hahaha. Itu hanya 2 labu rusak. Haruskah kau berlebihan seperti itu? Apa 1000 tahun tanpa kerusakan? Itu hanya sampah. Apa 1000 tahun tanpa kerusakan? Itu hanya sampah. Sampah. Kau, Dewa Gunung Kecil, apa yang kau tahu? Apakah kau tahu apa arti 1000 tahun tanpa kerusakan? Inilah harta sejati. Dia, Dewa Gunung Kecil, mengerti apa itu harta. Dalam persepsinya, harta itu tidak lebih dari ginseng, lingzi, dan sejenisnya. Itu hampir tidak layak ditampilkan. Hei, biar ku katakan, di rumahku, semuanya dipakai untuk rendam kaki. Hahaha. Kalian semua salah. Bukan karena dia tidak mengerti. Dia iri. Karena dia sendiri tidak dapat menghasilkan harta seperti itu. Dia hanyalah Dewa Gunung Kecil. Namanya ada kata dewa, tapi sayangnya, dia hanya sedikit lebih besar dari biji wijen atau kacang hijau. Hahaha. Benar. Sekelompok anjing. Kedua labu ini, memang aku tidak mengerti. Karena di mataku, itu sama sekali tidak memenuhi standar. Apa yang kau lakukan? Ini mencari maut. Yang Jian, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu harta abadi sejati. 1000 tahun tanpa kerusakan. Bukan apa-apa. Hidup 1000 tahun adalah harta sejati. Pembantu Dewa Gunung sudah datang. Karung sebesar ini pasti berisi ya banyak barang bagus. Itu wajar. Meskipun dia tetap dewa, besar atau kecil. Dia meremehkan sepasang labu emas ungu itu secara alami dengan kepercayaan dirinya. Yun Shuang, aku membawa kesukaanmu. Persik. Persik. Kantong persik busuk ini adalah harta karun. Kalau tidak punya hadiah pertunangan, tidak usah dibawa. Membawa kantong persik busuk, apa gunanya? Tepat sekali. Sepertinya kita terlalu menilai tinggi dia. Bukan terlalu menilai tinggi, dia adalah Dewa Gunung yang menguasai gunung-gunung. Bahwa dia bisa menghasilkan persik, tidak aneh. Diam kalian semua. Apa yang kamu tahu? Ini dari Istana Surgawi, persik abadi dari Taman Persik. Ini hadiah pertunangan dari tuan saya untuk Nona Yun Shuang. Makan 1 gigit bisa memperpanjang umurmu 33 tahun. Benarkah persik abadi? Benda ini aku sudah lihat di TV. Dikatakan sebagai pohon persik ibu surga. Mekar sekali setiap 3000 tahun dan berbuah sekali setiap 3000 tahun. Oh, setelah 3000 tahun lagi baru bisa matang. Kemudian 1 gigitan bisa membuatmu hidup
selama 3.300 tahun. Pak, selera Anda memang bagus. Guruku berkata, semua yang hadir akan mendapat satu bisa makan sepuasnya. Pak, selera Anda memang bagus. Guruku berkata, semua yang hadir akan mendapat satu bisa makan sepuasnya. Haha, iya. Hei. Anda. Elder Yun, bagaimana bisa mempercayai omong kosong seperti itu? Ini persik keabadian jenis apa? Ini cuma dari pinggir jalan, 10 yuan dapat 8 jin, beli 1 gratis 1, untuk makanan babi. Oh iya, tepat sekali, Elder Yun. Anda tidak berpikir dengan hati-hati. Persik keabadian itu sangat berharga. Hanya dinikmati oleh Kaisar Giok dan Ibu Suri. Bahkan Sang Bijaksana Agung hanya mencuri 1. Dia dikejar oleh 100.000 prajurit surgawi. Dia cuma dewa gunung kecil. Mana mungkin dia mendapatkannya untuk Anda? Jangan, Dewa Gunung. Benarkah Anda bisa mendapatkannya? Kau? Benar. Menurutku, dia bukan datang untuk melamar. Dia datang hari ini hanya untuk mempermainkan kita. Tepat sekali. Injak itu. Ya. Hei. Jangan. Jangan. Berhenti menginjaknya. Astaga, persikku. Berhenti menginjaknya. Kalian bodoh brengsek, berani menghancurkan harta surgawi. Hei, biarkan mereka menginjaknya. Jangan. Kalian bodoh brengsek, kalian akan menghancurkan harta surgawi. Hei, biarkan mereka menginjaknya. Berhenti menginjaknya. Nah, langkah yang bagus. Kau bahkan bisa mendapatkan persik keabadian. Sayang sekali, mereka tidak punya selera. Sepertinya ini batas Anda. Hadiahku di masa depan semakin mahal. Aku tidak melihat bagaimana kau bisa bersaing denganku. Kau hanya membawa sepasang labu usang. Kami membawa begitu banyak persik. Kami sudah menang, jadi mengapa bandingkan lagi? Tuan Tua, kau tahu nilainya. Katakan siapa yang menang. Ayah, mari kita sebut seri. Tuan-tuan, untuk putaran kita, apakah kita sebut seri? Tuan Tua, kau... Kukatakan, kau sangat percaya diri. Karena kau suka dipukuli begitu banyak, hari ini aku akan benar-benar menghancurkan kepercayaan dirimu. Sang Tuan menghadiahkan kepada Nona Yun Shuang 2 inti jiwa iblis yang Kelmengar Heng Ha Erjiang untuk melindungi Nona Yun selamanya. Yun Shuang, jangan takut. Mereka hanya akan patuh padamu. Coba suruh mereka bangkit. Kalian boleh bangkit. Heng Ha Erjiang, biarkan Nona Yun melihat kekuatanmu. Elder Abadi, cepat suruh mereka menarik kekuatannya. Cukup. Elder Yun, aku pikir tidak perlu dibandingkan. Heng Ha Erjiang dengan kekuatan seperti itu, bahkan Dewa Gunung Kecil, dikalahkan oleh mereka. Apalagi untuk Elder Wu Yun, aku pikir tidak ada yang perlu dibandingkan. Benar, Cao Tua benar. Elder Yun, sekarang jelas siapa yang lebih unggul, jadi tidak perlu dibandingkan lagi. Benar, Cao Tua benar. Elder Yun, sekarang jelas siapa yang lebih unggul, jadi tidak perlu dibandingkan lagi. Apa yang mereka katakan masuk akal. Heng Ha Erjiangku,
Jika mereka menggunakan kekuatan penuh, aku khawatir. 33 lapisan surga. Mereka bisa menaklukkan 22 lapisan. Omong besar sekali. Pertama, lihat dulu apakah kau bisa melewati aku. Yun Lao, bagaimana? Mungkin kau masih mengharapkan Dewa Gunung biasa menghasilkan sesuatu yang bagus. Dengan 2 monster setengah manusia setengah hantu ini, kau berani menantang istana surgawi? Kau terlalu naif. Ini bukan kepercayaan diri. Ini adalah kekuatan. Paling tidak, kita semua telah menyaksikan teknik Immortal Wuyun. Dan kau, dari awal sampai akhir, telah membawa setumpuk persik busuk untuk menipu kita. Benar. Dewa Gunung, jika kau tidak bisa mengeluarkan apapun yang lebih baik daripada General Heng dan Ha, kami akan menganggapmu kalah. Benar. Jika kau kalah, kami akan menikahkan Yun Shuang dengan Immortal Wuyun. Tampaknya hasilnya sudah diputuskan. Dia hanya seorang dewa gunung biasa. Ya, ada mustahil baginya untuk menghasilkan apapun yang lebih berharga daripada General Heng dan Ha. Dia seorang dewa gunung biasa. Dalam ronde ini pasti akan kalah. Kalian manusia bodoh. Baik, kalian ingin melihat kekuatan sejati? Maka hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Umumkan Pulau Kura-Kura Emas. Burung Phoenix biru dan burung merah, maju dan dengarkan. Lihat. Apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Burung-burung suci. Phoenix. Ini adalah Phoenix asli. Mereka adalah Phoenix. Aku tidak pernah berpikir bahwa dalam hidupku, aku akan melihat Phoenix dengan mataku sendiri. Dia hanya seorang dewa gunung biasa. Bagaimana mungkin dia memerintah? Burung Phoenix biru dan burung merah, makhluk suci kuno seperti itu. Tidak mungkin. Benar. Ini. Burung Phoenix biru dan burung merah, hancurkan. 2 monster setengah manusia setengah hantu ini. Membunuh Jenderal Heng dan Ha secara instan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah yang kau sebut kekuatan untuk menyerang istana surgawi. Itu sangat lucu. Anak, aku meremehkan. Aku pikir kau hanya bisa mengundang Immortal, tetapi aku tidak menyangka. Kau bahkan bisa mengundang Immortal Iblis dari Pulau Jinao. Silakan. Green Luan dan Fire Phoenix, Pulau Jinao, kamu tidak perlu kembali lagi. Mulai sekarang, dialah tuanmu. Layangilah dia dengan baik. Kakak, Kakak, Green Luan dan Fire Phoenix yang sangat kuat. Diberikan begitu saja. Tidak. Bahkan burung ilahi kuno Phoenix menuruti setiap perintahnya. Mungkinkah dia bukan dewa gunung biasa? Pak Yun, para HH Erjang ini telah dikalahkan olehku. Jadi ronde ini dianggap kemenanganku, kan? Cepat umumkan. Ronde ini tidak dihitung. Green Luan dan Fire Phoenix secara alami menahan HH Erjang. Aku tidak yakin. Aku masih ingin melawannya. Aku bilang para HH Erjang yang sangat kuat ini dibunuh dalam satu gerakan. Jadi kau curang. Tepat. Semua orang, ini seperti air garam mengentalkan tahu, satu hal menaklukkan hal lain. Kali ini jelas Yun Sheng kelima dimanfaatkan olehnya. Ya. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak bisa memahaminya, jadi itulah alasannya. Nah, bahkan jika metodemu lebih kuat, kau tetap akan kalah. Karena kau sama sekali tidak bisa mengalahkan aku. Baginda, Pangeran ke-9 dan Raja Iblis ke-5 sedang bertarung sengit. Jika mereka terus bertarung, identitas Pangeran ke-9 mungkin terbongkar. Pangeran ke-3, Nyata Buah Ginseng, turunlah ke dunia fana dengan cepat dan berikan kepada Pangeran ke-9.
Seperti perintahmu. Semua dewa, Hadir. bersiaplah turun bersamaku untuk mencegat Kaisar Iblis, untuk mendukung putraku. Seperti perintahmu. Tidak bisa membuka mataku. Harta dewa lagi. Yun Shuang, ini adalah ayahku sang kaisar, secara pribadi mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi, dan esensi matahari dan bulan. Pil dewa 9 tingkat yang disuling, jika dimakan, memungkinkan bahkan seorang manusia fana untuk seketika naik dan menjadi dewa. Menjadi dewa? Ya ampun. Benar-benar ada sesuatu yang bisa membuat orang naik seketika. Menjadi dewa? Ya ampun. Benar-benar ada sesuatu yang bisa membuat orang langsung menjadi dewa. Tidak ada yang lebih langsung daripada mencapai keabadian. Sebagai seorang dewa, sesepuh Yun, aku pikir ronde ini tidak perlu dibandingkan. Putri sulung, ini adalah benda ilahi sejati. Selama kau memakannya, pada saat berikutnya, kau akan segera menjadi seorang dewa. Cepat ambil pilnya. Iya, Nona Yun. Cepat ambil pilnya. Schwanger, keabadian ada di depanmu. Apalagi yang perlu diragukan? Benar, Yun Shuang. Setelah kau menjadi dewa, keluarga Yun kita bisa semua mengikutimu ke alam dewa. Tidakkah kau tahu artinya? Ketika satu orang mencapai Dao, ayam dan anjing naik ke surga? Apakah kau membawa pil keabadian? Berhenti. Itu jelas bukan pil keabadian. Itu hanyalah pil iblis. Setelah Nona Yun memakannya, dia akan segera berubah menjadi iblis yang sangat jelek. Setelah Nona Yun memakannya, dia akan segera berubah dari manusia biasa menjadi iblis yang sangat jelek. Dari mana datangnya anak nakal ini? Berani bicara omong kosong di sini? Kamu brengsek kecil, mengeluarkan kebohongan, bicara sampah. Siapa yang mengajarimu itu? Kamu binatang kecil yang memfitnah dan mencemarkan nama. Immortal Wu Yun, apakah kamu sudah hidup cukup lama? Sudah hidup cukup lama? Aku di kakekmu sudah hidup lebih lama daripada kamu 3 babi. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sang kaisar mengutusku untuk melindungimu, dan dia akan secara pribadi memimpin para dewa untuk mendukungmu. Kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa menampakkan wujud aslimu kapan saja. Semuanya, Yun Tua, jika kamu ingin menjadi immortal, mengapa makan pil iblis? Semuanya, lihat apa ini? Dari mana ini datang? Anak kecil seperti ini? Mungkin bahkan belum sebulan kan? Apa anak? Jangan bicara omong kosong. Itu adalah buah ginseng. Buah ginseng juga disebut pil kembali rumput, berbunga sekali setiap 9.000 tahun, berbuah sekali setiap 9.000 tahun, dan setelah 9.000 tahun lagi, ia bisa matang. Ciumlah, dan kamu bisa hidup selama 300 tahun. Gigitanlah, tidak hanya bisa hidup selama 90.000 tahun, tetapi kamu juga bisa segera mencapai status Immortal Emas Great Luo. Kamu manusia biasa saja, cukup berpengetahuan ya. Buah ginseng adalah harta karun patriark Immortal Bumi, Immortal Besar Zhenyuanzi. Bahkan ayahku tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana dia bisa memilikinya? Apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Nona Yun, ini adalah hadiah dari Tuan kami, sebagai hadiah pertunangan untukmu. Setelah kamu menikmatinya, kamu bisa segera memulihkan tubuh immortalmu dan hidup selamanya. Kakak, itu adalah buah ginseng. Cepat, terimalah. Apa buah ginseng? Semuanya? Apakah kamu pikir ini nyata? Kakak, itu adalah buah ginseng. Cepat, terimalah. Apa buah ginseng? Semuanya? Apakah kamu pikir ini nyata? Buah ginseng legendaris ini. Ini relik suci. Ini adalah relik suci. Ya, aku bahkan belum pernah melihatnya. Dalam dunia mitos, buah ginseng itu adalah harta tertinggi dari alam abadi. Meskipun dia dewa gunung kecil
Dan meskipun memiliki kekuatan magis, tetap tidak mungkin menggunakan buah ginseng sebagai hadiah pertunangan, kan? Benar. Apa yang aneh tentang itu? Bukankah dia salah mengira persik busuk sebagai persik surgawi? Sekarang dia menggunakan buah ginseng palsu untuk menipu kita. Bukankah itu normal? Tepat sekali. Aku pikir itu bukan buah ginseng sama sekali. Itu hanya buah biasa. Buah biasa, tapi jelas terlihat seperti manusia. Tuan Yun, sederhana. Ini buahnya. Ketika masih mentah, mereka menaruh cetakan berbentuk manusia padanya. Setelah tumbuh, menjadi berbentuk manusia, bukan? Benar, itu hanya buah liar biasa. Dengan cetakan berbentuk manusia yang melekat, tumbuh menjadi bentuk ini. Ya, betapa sederhananya itu. Baiklah, sebelumnya kau membawa sekantong persik busuk, menyebutnya persik surgawi, dan kami membiarkannya. Sekarang kau menggunakan benda ini untuk menipu kami? Tidak. Bagus. Sebelumnya kau membawa kantong berisi persik busuk, menyebutnya persik surgawi, dan kami membiarkannya. Sekarang kau menggunakan benda ini untuk menipu kami? Tidak. Mencoba menipuku? Bukankah kau sudah melihat dunia? Kau menghancurkan buah ginsengku. Tidak apa-apa. Ayah, buah ginseng ini terlalu palsu. Kau ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan pertapa abadi Wuyun kita? Pelabate? Ayah, menurutku, kita harus cepat-cepat mengumumkan bahwa pertapa abadi Wuyun telah menang. Biarkan Yun Shuang cepat-cepat memakan pil abadi ini. Benar, Ayah. Biarkan Yun Shuang cepat memakan pil abadi, sehingga keluarga kita bisa memiliki abadi pertama. Abadi? Yun Tua? Aku bilang, ini bukan pil abadi sama sekali. Dia adalah pil iblis. Jika kau tidak ingin cucumu untuk berubah menjadi iblis, lalu biarkan dia memakannya dengan berani. Tuan Yun, sudah kukatakan, ini sama sekali bukan pil dewa, melainkan pil iblis. Jika Anda tidak ingin cucu perempuan Anda berubah menjadi iblis, lalu biarkan dia memakannya dengan berani. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dewa Wuyun, bagaimana mungkin dia memberi Shuang Er pil iblis untuk dimakan? Benar, Ayah. Dia dan Dewa Gunung ini berkolusi. Dia ingin menakuti kita. Kita tidak bisa mendengarkannya. Menakuti kalian? Buka mata lebar-lebar dan lihat jelas. Apakah ini pil iblis atau pil dewa? Kakak. Lihat, pil itu dikelilingi aura gelap. Mungkinkah itu benar-benar pil iblis? Bagaimana mungkin? Dia Dewa Wuyun? Bukankah dia seorang dewa? Bagaimana mungkin dia memiliki pil iblis? Dewa Wuyun, mungkin Anda... Tidak usah mungkin. Dia sama sekali bukan dewa. Dia adalah iblis. Iblis? Bagaimana Tuan? Bagaimana mungkin Dewa Wuyun adalah iblis? Ya, Dewa Wuyun ini telah disembah sejak kakek buyut saya mulai menyembahnya. Itu sudah genap 500 tahun. Dia sama sekali bukan dewa. Dia adalah iblis. Iblis? Bagaimana dislike Dewa Wuyun? Bagaimana mungkin dia adalah iblis? Ya, Dewa Wuyun ini telah disembah sejak kakek buyut saya mulai menyembahnya. Itu sudah genap 500 tahun. Dia sebenarnya adalah iblis? Bagaimana mungkin? Ya. Sekelompok manusia bodoh. Disembah selama 500 tahun dan bahkan tidak tahu apa yang mereka sembah. Tidak mungkin. Lalu apa jika aku iblis? Dewa, iblis, bukankah mereka semua dewa? Apa bedanya? Tentu ada bedanya. Kalian iblis melakukan segala macam kejahatan, kami dewa sempurna baik dan cantik. Kalian iblis secara alami dibenci oleh kami. Dewa dan manusia sama-sama. Sempurna dan tanpa cacat, dibenci oleh dewa dan manusia. Bagus, akan kukatakan padamu, aku dari dunia iblis, anak kelima kaisar iblis. Anda bisa memanggilku Raja Iblis kelima. Anak kelima kaisar iblis. Kalau begitu dia pasti seorang pangeran di dunia iblis. Dan statusnya di dunia iblis pasti hanya di bawah satu orang, di atas 10.000 lainnya. Anak kelima kaisar iblis. Kalau begitu bukankah dia seorang pangeran di dunia iblis? Dan statusnya di dunia iblis. Bukankah hanya di bawah satu orang, di atas 10.000 lainnya?
Oh. Ini... Anda benar, di dunia iblis, aku hanya di bawah satu orang di atas 10.000 lainnya. Segera, aku akan mewarisi takhta Kaisar Iblis dan memerintah seluruh dunia iblis. Kaisar Iblis masa depan. Hari ini aku memberi Anda kesempatan. Jika Anda bersedia mengikutiku, bersujud di hadapanku, aku akan mengizinkan Anda untuk bergabung dengan dunia iblis dan mencapai wujud iblis abadi, mencapai keabadian. Aku bersedia. Aku bersedia mengikuti Raja Iblis. Dan aku juga. Aku bersedia. Selamanya bersedia mengikuti sisi Raja Iblis. Semuanya, Kaisar Iblis benar. Baik itu para abadi atau iblis, mereka semua adalah dewa. Selama kita rajin mengikuti mereka, kita semua bisa mencapai keabadian di masa depan. Cepat, mari kita semua bersujud bersama. Hari ini, selama kita bersujud, kita bisa memperoleh keabadian. Itu berarti mendapatkan kekayaan dan kemewahan tak terbatas. Semuanya, apa yang kita tunggu? Ayo pergi! Salam Raja Iblis. Hari ini, selama kita bersujud, kita bisa memperoleh keabadian. Itu berarti mendapatkan kekayaan dan kemewahan tak terbatas. Semuanya, apa yang kita tunggu? Ayo pergi! Bukankah untuk keabadian? Ayo pergi, ayo pergi. Salam Raja Iblis. Dibenci oleh dewa dan manusia? Nak, buka matamu dan lihat dengan jelas apa yang dilakukan para manusia fana ini. Selama aku memiliki cukup kekuatan, mereka tetap akan dengan rela menaatiku. Aku bersedia Tuan Raja Iblis untuk mengikuti pimpinan Anda. Aku ingin mengikuti petunjukmu, Raja Iblis. Salam Raja Iblis. Tidak ada yang salah dengan ras iblis. Ya, Ayah. Setiapnya mereka memiliki keabadian muda. Sekelompok orang bodoh tertipu oleh keabadian muda. Apa yang kau katakan? Dewa gunung biasa, berani bersikap lancang. Nah, dalam hal status, aku adalah Raja Iblis kelima. Dari dunia iblis, sementara kau hanyalah dewa gunung biasa. Dalam hal posisi, aku adalah Kaisar Iblis masa depan. Antara kau dan aku, ada perbedaan yang besar, seperti langit dan bumi, awan dan lumpur. Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi Yun Shuang? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi Yun Shuang? Kakak, kurasa apa yang dia katakan masuk akal. Lihat, baik dalam hal status maupun posisi, dia lebih tinggi dari saudara Dewa Gunung. Kakak, apakah kau benar-benar tidak mempertimbangkannya? Jangan bicara omong kosong. Aku selalu merasa bahwa aku sepertinya pernah melihat mereka berdua di suatu tempat, tetapi aku tidak bisa mengingatnya. Berhenti memikirkannya. Kurasa, saudara Raja Iblis cocok untukmu, dan saudara Dewa Gunung cocok untukku. Nak, mengapa kau tidak bicara? Aku sedang berpikir, identitasmu yang begitu bangga sebenarnya tidak berharga di hadapanku. Kau pikir hanya kau yang punya status, hanya kau yang bisa berubah? Ya ampun, dia adalah dari mitos Guanjiangkou, Erlang Shenzhenjun dari Guanjiangkou. Oh, dan dia adalah dari mitos Pangeran Ketiga Nezha. Nezha. Ya ampun. Mereka semua datang. Sangat menakjubkan. Jubah naga emas bermotif cakar 4. Apakah kau Pangeran ke-9? Salam yang mulia Pangeran ke-9. Bangun. Ya. Apakah kau Pangeran ke-9? Salam yang mulia Pangeran ke-9. Bangun. Ya. Benar, ini adalah yang mulia Pangeran ke-9. Di Aula Dewa, aku melihat patung emasnya. Dia adalah putra ke-9 dari Kaisar Geok dan penguasa masa depan surga. Dia benar-benar dewa. Pangeran ke-9? Biarkan kita semua cepat memberi hormat kepada yang mulia Pangeran ke-9. Sekarang kita bisa melihat dewa. Beri hormat kepada yang mulia Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 adalah penguasa masa depan surga. Ayah, bukankah itu berarti jika Yun Shuang kita menikahi Pangeran ke-9, dia akan menjadi Ratu Ibu Surga? Tepat, Yun Shuang kita di masa depan akan menjadi Ratu Ibu Surga. Dia jelas hanya Dewa Gunung yang menipu. Orang dengan bel rusak. Bagaimana mungkin kau berasal dari istana surgawi?
Yang Mulia Pangeran ke-9. Sekarang katakan padaku, apa artinya identitas itu yang kau banggakan di hadapanku? Bagaimana bisa? Jelas kau jatuh ke dalam jebakan yang dipasang olehku dan Yuan Yao. Secara logis, kau seharusnya telah dicabut status dan tulang keabadianmu. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Bagaimana bisa? Jelas kau jatuh ke dalam jebakan yang dipasang olehku dan Yuan Yao. Secara logis, kau seharusnya telah dicabut status dan tulang keabadianmu. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Skema kecilmu, jangan bermimpi tentang itu. Trik-trikmu telah lama terbongkar olehku dan ayahku. Jadi bagaimana jika kau membongkarnya? Biarkan aku memberitahumu. Ayah kaisarku ada di dunia fana. Kau berani menunjukkan wujud aslimu di dunia fana? Jadi dia pasti telah merasakannya sekarang. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jadi Pangeran ke-9 belum berinkarnasi. Dan kau berani menunjukkan wujud aslimu di dunia fana, mencari kematian sendiri. Penjaga! Ya. Kabari kalajengking raksasa dan jubah hitam, dan suruh mereka bergegas ke keluarga Yun di kota Jiang. Tangkap Pangeran ke-9. Jika ada yang berani menghalangi, katakan pada mereka, jangan takut. Aku akan segera ke sana. Ya Tuan. Kaisar Giok Tua, hari ini aku akan membunuh putramu yang berharga. Piao adalah milik dunia iblis dan tidak ada yang lain. Hahaha. Kakak, Pangeran ke-9, saudara Dewa Gunung sebenarnya adalah Pangeran ke-9. Kemudian di masa depan, dia akan menjadi penerus Kaisar Giok. Kakak, Pangeran ke-9, saudara Dewa Gunung sebenarnya adalah Pangeran ke-9. Kemudian di masa depan, dia akan menjadi penerus Kaisar Giok. Ke-9? Kau tidak mengambil jalan ke surga, tetapi menerobos gerbang neraka. Hari ini aku akan membunuhmu. Orang yang bisa dipilih Biao hanyalah aku. Lindungi Yang Mulia. Untuk melukai Yang Mulia, lihat jika kau bisa melewatiku dulu. Nezha, Yang Jian. Dengan hanya kau berani menghalangiku? Mereka sedang berkelahi. Hitung aku juga. Aku adalah Li Jing, Raja Surgawi pembawa pagoda. Apakah aku punya hak? Li Jing... Ayah. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia. Li Jing, aku adalah lawan. Dewa Iblis kuno, kalajengking raksasa berjubah hitam. Kami menyapa Yang Mulia. Dewa Iblis kuno, kalajengking raksasa berjubah hitam. Kami mentor Yang Mulia. Yang Mulia jangan khawatir. Baginda Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan. Tritind, Pangeran ke-9 pasti binasa. Betapa hebatnya rencana ini. Bagiku, dua Dewa Iblis telah bergabung. Yang Mulia, jangan panik. Dengan aku di sini, hanya mereka berdua. Tidak bisa menyakiti Anda, Yang Mulia. Dan ada kami. 8 Dewa Iblis. 8 Dewa Iblis di bawah Kaisar Iblis. Menyapa Yang Mulia. Bangkitlah semuanya. Utusan hitam dan putih, ditambah kalajengking raksasa berjubah hitam, dan 8 Dewa Iblis. Dan kau hanya punya Yang Jian dan Nezha ayah dan anak. Hari ini kau tidak bisa kabur meski punya sayap. Benar. Hidup Tuan Raja Iblis. Lupakan Pangeran ke-9. Harwin, hanya Tuan Raja Iblis yang ada di sini. Aku katakan, kalian semua, apa yang masih kalian ragu-ragu? Mengapa tidak cepat-cepat bersujud kepada Tuan Raja Iblis? Benar. Hidup Tuan Raja Iblis. Lupakan Pangeran ke-9. Hari saya ini hanya Tuan Raja Iblis. Aku katakan, kalian semua, apa yang masih kalian ragu-ragu?
Mengapa tidak cepat-cepat bersujud kepada Tuan Raja Iblis? Jika tidak, setelah membunuh mereka akan giliranmu. Benar. Sekarang tunduklah pada Raja Iblis, dan kau bisa menikmati kekayaan dan kehormatan dan keabadian. Jika tidak, sebentar lagi kau akan menghadapi hukuman mati yang tak terhindarkan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ayah, mari kita tunduk pada Raja Iblis. Ayah, meskipun dia benar-benar pangeran ke-9 dari surga, begitu banyak dari dunia iblis telah datang. Dia pasti binasa hari ini. Buat keputusan cepat. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Aku tidak percaya pangeran ke-9 akan kalah. Oh ayah, lihat Dewa Iblis itu memanggil 12, sementara pangeran ke-9 hanya punya 3. Jelas dia pasti kalah. Iya. Dia sudah tamat. Begitu bersemangat untuk bergabung dengan klan iblis. Jangan bilang kau punya jalan keluar lain. Dia sudah tamat. Apakah kalian semua begitu bersemangat untuk bergabung dengan klan iblis? Jangan bilang kau punya jalan keluar lain. Jalan keluar yang mulia. Anda mungkin belum tahu, Kaisar Iblis belum datang karena dia sibuk menjaga arai penyegel langit, pengunci dewa. Arai pengunci dewa? Menyegel alam surgawi Anda yang 33 lapis dan mengunci istana langit Anda dengan 365 dewa. Segel 33 lapis langit, kunci 365 dewa. Bicara besar. Nah, kau pikir aku membohongimu? Tidakkah kau perhatikan bahwa sejak kami tiba, bukankah ada lagi dewa yang turun? Ku beritahu padamu, Ikartsen Galu Seluja Bentun adalah ketiganya. Bahkan jika hanya kami bertiga, kau tetap tidak bisa menyakiti yang mulia. Bahkan jika kau mendirikan arai penyegel langit pengunci dewa, dengan pagoda indahku, aku bisa bertahan sampai Kaisar Giok datang menyelamatkan. Bahkan jika kau segel 33 lapis langit, kau tidak bisa mengunci 365 dewa. Silakan selama ini. 1 menit sudah cukup karena Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan untuk membunuhmu. Tak akan butuh 1 menit. Kaisar Iblis. Tidak akan challenge in. 1 menit sudah cukup karena Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan untuk membunuhmu. Tidak akan butuh 1 menit. Kaisar Iblis. Setara dengan Kaisar Giok Langit dan Boda Tathagata, penguasa sebuah alam. Ayah, jangan tunggu lagi. Menyerahlah pada Raja Iblis. Ya, ayah. Menyerah. Yun Shuang akan menikah dengan seseorang juga. Menurutku, mengingat situasi saat ini, menikahi Raja Iblis adalah pilihan terbaik. Kakak ketiga benar. Ayah, haruskah kita... Diam. Tunggu sebentar lagi. Pak Yun, mereka hanya mengejek. Aku, pangeran ke-9, telah mengalami segala badai dan gelombang. Apapun dewa kuno, apapun nenek moyang iblis di hadapanku, mereka hanya sekumpulan orang tak berguna. Bunuh aku, mereka tidak memenuhi syarat untuk itu. Kau? Jubah hitam, jangan marah. Dia benar. Bunuh dia. Kau benar-benar tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun, dia adalah pangeran ke-9 dari surga. Kaisar Iblis, lindungi yang mulia. Pangeran ke-9, mereka tidak memenuhi syarat. Bagaimana kalau aku sendiri yang mengantarmu? Wuyun, saya memberi hormat kepada ayah Kaisar. Saya memberi hormat kepada yang mulia Kaisar Iblis. Mereka tidak memenuhi syarat. Aku sendiri yang mengantarmu. Bagaimana? Wuyun memberi hormat kepada ayah Kaisar. Saya memberi hormat kepada yang mulia Kaisar Iblis. Ya, lihat. Yang mulia Kaisar Iblis sudah datang. Ayo kita memberi hormat. Ayah, apalagi yang misterius sekarang? Pangeran ke-9 ini pasti akan kalah. Kak ketiga, jangan kita tunggu. Ayo kita memberi hormat. Ayah, ini... Sejak zaman dahulu, dewa dan iblis selalu bertentangan. Kak kedua dan kak ketiga condong ke jalan iblis. Biarkan saja mereka. Pangeran ke-9, haruskah aku sendiri yang mengantarmu berinkarnasi? Atau engkau akan pergi sendiri? Anakku, aku sendiri yang akan mengantarnya. Beraninya kau mencampuri? Ayah Kaisar. Kaisar Giok, kau... Bagaimana? Mungkin ada kejutan.
Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau dalam waktu sesingkat itu melarikan diri dari jebakan penutup surga pengunci dewa? Benarkah? Jubah hitam dan kala jengking raksasa. Mengapa kau tidak bertindak? Ini, siapapun yang bergerak mati. Jubah hitam, kau... Kaisar Iblis Tua, kau pikir dengan menempatkan seorang dewa abadi Yuan Yao di sampingku, kau bisa membunuhku? Hahaha, kau terlalu naif. Kaisar Iblis Tua, kau pikir dengan menempatkan seorang dewa abadi Yuan Yao di sampingku, kau bisa membunuhku? Hahaha, kau sangat naif. Why? Yang mulia Kaisar Iblis, sebenarnya baik aku maupun kalajengking raksasa sebagai rakyat Kaisar Gyok, kami berdua telah menanti harian selama 50.000 tahun. Jadi engkau adalah mata-mata. Yang mulia, Kaisar Iblis dan Panglima Iblis kelima telah disegel sepenuhnya. Kami mohon Yang Mulia menentukan nasib mereka. Baik, Nezra dan Yang Chen, cepat bawa keduanya kembali ke pengadilan surga. Jordan kurung mereka dalam arai penyegel iblis. Kami taat, kami taat. Raja Surgali, tangkap semua iblis yang tersisa dari alam iblis. Antar mereka kembali ke pengadilan surga dan tunggu keputusanku. Baik. Yunshan, memberi hormat kepada Kaisar Surga. Kakak, sujudlah. Dia adalah Kaisar Surga yang memerintah 3 alam. Yun Shuang memberi hormat kepada Kaisar Surga. Hei, kau harus bangun. Biao memberi hormat kepada Kaisar Surga. Baik. Setelah pernikahan, aku akan menunggumu di pengadilan surga untuk mewarisi posisi Kaisar Giok. Biao. Yang Mulia. Ayah, pilihanmu benar. Itu wajar. Kau pikir aku bodoh? Jika dia benar-benar hanya dewa gunung sederhana, bagaimana mungkin dia mengerahkan 100.000 prajurit dan jenderal surga? Ayah, pilihanmu. Benar. Apakah kau pikir aku bodoh? Jika dia benar-benar dewa gunung sederhana, bagaimana dia bisa mengerahkan 100.000 prajurit surgawi? Nah, Pangeran ke-9, keponakan ipar, kami buta. Kami buta. Kami tidak tahu berterima kasih. Tetapi Pangeran ke-9, tolonglah berbaik hati. Demi Yun Shuang, ampuni kami sekali. Hei Pangeran ke-9, ampuni aku juga tolong. Sebenarnya, aku adalah Paman Yun Shuang. Kita semua sedang bermimpi. Pengkhianat seperti kau, yang pelin-pelan, harus diubah menjadi babi. Ayo, seret mereka untuk menjadi babi selama 9 kehidupan.